Contoh pertama, uridu, saya ingin an uhsinas sibaha. Saya ingin berenang dengan baik. Yang nomor 2, arju an ya'tadila al-jawu. Arju an ya'tadila al-jawu. Saya berharap udaranya sedang-sedang saja atau udaranya normal. Al-jawu itu udara. As-sibaha itu berenang. Yang nomor 3 contohnya yasuruni an tazurona. Yasuruni an tazurona. Saya senang Anda mengunjungi saya, atau saya senang Anda mengunjungi kami. Nomor 4, lan akdziba. Saya tidak pernah berbohong. Lan akdziba. Jadi lan itu tidak pernah, akdziba berbohong. Contoh nomor 5, lan yafuzal kaslan. Lan yafuzal kaslan. Orang malas selamanya tidak akan berhasil. Contoh yang keenam, lan adribal qitto. Saya tidak pernah memukul kucing. Jadi adrib itu memukul, al-qitto itu kucing. Itu contoh yang 1 sampai 6. Silakan diperhatikan sejenak bahwa ternyata di sini kita perhatikan fi'il mudhari'nya itu ternyata ujung akhir katanya adalah fathah ya. Uhsina, ya'tadila, tazurona, akdziba, yafuza, adriba. Nah, selanjutnya contoh yang ke-7. Idzan tuqima indana. Kalau begitu, tinggal bersama kami. Ini adalah jawaban. Jawaban terhadap orang yang bicara sa'azuru madinatakum. Saya akan datang ke kota kamu. Maka dijawab idzan, kalau begitu tuqima indana. Tinggal saja bersama kami. Contoh yang ke-8, idzan tarbah. Idzan tarbaha tijaratuk. Kalau begitu perniagaan kamu menguntungkan. Idzan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu dagangan kamu laris, nah gitu ya sederhananya. Nah, ini adalah sebuah respon dari ucapan sa'akuna, ya, sa'akuna aminan. Saya akan jadi orang yang bisa dipercaya. Saya akan jadi orang yang jujur. Nah, lalu direspon idzan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu dagangan kamu pasti laris. Nomor 9 contohnya idzan yafsudal hawa'u. Kalau begitu udaranya jadi kotor. Nah, ini adalah jawaban dari sebuah pernyataan sa'ugliku an-nawafida. Saya akan tutup jendela. Saya akan tutup jendela. Responnya adalah gitu ya. Kalau begitu nanti udaranya jadi jelek atau jadi rusak. Nah, lalu yang ke-10 contohnya adalah ji'tu kai ata'allama. Ji'tu kai ata'allama. Saya datang, saya hadir untuk agar supaya bisa belajar. Kharajtu kai atanazzaha. Saya pergi atau saya keluar agar bisa jalan-jalan. Atanazzaha itu tamasya atau jalan-jalan. Ata'allamu kai akhdumal watona. Saya belajar
agar saya bisa mengabdi kepada negeri. Ata'allamu kai akhduma al-watana. Saya belajar supaya saya bisa mengabdi kepada negeri. Nah ini al-watana itu negeri ya. Baik. Di sini juga contoh yang 7, 8, 9, 10, 11 sampai ke 12 itu juga kita mendapati fiil-fiil mudhari'nya itu ternyata di fathah ya. Tukima, tarbaha, yabsuda, ata'allama, atanazzaha, akhduma. Al-bahsu penjelasannya di sini yastamilu kullu misalin minal amsilatis sabiqati ala fi'li mudhari'in qablaha. Ala fi'li mudhari'in qablahu. Ahadul ahrofi al-arba'ah an, lan, idzan, kai. Jadi setiap contoh-contoh tadi itu yang kita baca itu ternyata di setiap contoh itu mengandung fi'il mudhari. Mengandung fi'il mudhari yang didahului sebelum fi'il mudhari itu salah satu 4 huruf. Jadi contoh-contoh tadi itu kalau kita perhatikan di fi'il mudhari'nya itu ternyata sebelum adanya fi'il mudhari ternyata didahului oleh beberapa huruf seperti an, lan, idzan, kai. Ini 4 huruf yang mendahului fi'il mudhari yang tadi ujungnya di fathah itu ya. Wa idza ta'amalta akhiru kulli mudhari'in masbukun biwahidin min hadil ahrafil arba'ati fi hadil amsilati fi ghairiha wajadahu mansuban. Nah, kalau dicermati akhir setiap fi'il mudhari ini yang didahului oleh salah satu dari 4 huruf tadi itu dan juga huruf yang lainnya, maka kita perhatikan ujungnya selalu mansuban, selalu nasab. Jadi sekali lagi, wa idza ta'amalta akhira kulli mudhari'in masbukun biwahidin min hadil ahrafil arba'ati fi hadil amsilati wa fi ghairiha wajadahu mansuban. Nah, kalau dicermati setiap akhir kata dari fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu 4 huruf tadi dan juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, ternyata akhirnya itu selalu mansuban. Yang pada contoh kita di atas itu mansuban ini disimbolkan dengan fathah ya. Jadi fi'il mudhari yang didahului oleh 4 huruf tadi itu ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, itu pasti ujung itu mansuban yang dicontohkan dengan fathah. An, uhsina, an, ya'dila, dan seterusnya. Jadi semuanya kalau didahului oleh 4 huruf tadi itu senantiasa mansuban atau di nasab. Walakinnaka idza khadzafta hadal harfa wajadtal fi'la marfu'an. Nah, akan tetapi kalau Anda mencoba untuk menghapus, menghilangkan salah satu dari 4 huruf itu tadi, maka dia bakal kembali lagi rofa. Contoh sederhananya adalah yang uridu. Lihat. Uridu tidak didahului oleh an. Makanya dia doma. Dan lain sebagainya terus gitu ya. Tetapi kalau didahului oleh an, maka sina. Di fathah. Mansuban. Simpulannya, wa min dzalika yufhamu anna hadil ahrufa tunsabul fi'lal mudhari alladhi ya'ti ba'daha.
Dengan demikian dipahami ya. Dengan demikian bisa dipahami bahwa huruf-huruf tadi yang kita sebutkan an, lan, id, dan kai itu adalah tansibul fi'il al-mudhari, menasobkan. Dia itu membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Jadi fi'il mudhari yang datang setelah huruf-huruf tadi itu ternyata menjadi nasab. Jadi alasan dibalik munculnya fathah pada fiil-fiil yang tadi kita sebutkan, uhsina, ya'dila, tazurona, itu adalah ada salah satu huruf yang tadi itu ada an, lan. Untuk lan juga ini sama. Jadi itu alasannya. Karena kalau kita hilangkan an, lan, idan, kainya, maka semuanya jadi domah lagi. Begitu kata muallif kitab ini. Karena itulah sangat wajar kalau bisa kita simpulkan dari contoh-contoh yang real tadi bahwa dinyatakan dalam al-qaidah yunsabul fi'lul mudhari mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wa hiya an, lan, idzan, kai. Jadi kesimpulannya yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati wa hiya an, lan, idzan, kai. Jadi fi'il mudhari gitu ya. Fi'il mudhari ketika didahului oleh salah satu dari 4 huruf yang tadi disebutkan, yaitu an, lan, idzan, kai, maka fi'il mudhari itu yunsabu, dinasobkan. Nah, itu kesimpulan dari contoh dan penjelasan yang ada dalam kitab An-Nahwul Wadi ini.